setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan. Maka itu tidak lagi jadi Tuhan. Oke, saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen, saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha. Semua saya nggak dapat Tuhannya. Yang belum tinggal Islam. Akhirnya saya cari ke Islam. SMP kelas 3. Benar nggak Tuhan ada di agama Islam? Walaupun saya kemudian bilang, kayaknya bukan deh. Kenapa? Karena dari awal sudah saya kemudian nggak respect dengan Islam. Nah kenapa? Karena itu kejadiannya. Ketika saya cari Islam apa terjadi? Tiba-tiba pulang dari kemudian dari sekolah, tiba-tiba ada 7 orang ngeroyok saya. Saya digebukin. Lalu saya tanya, apa salah saya? Salahmu, matamu sipit. Oh, itu sekalian. Diskriminatif. Serius, saya tinggal di Palembang. Yang tahu orang Palembang pasti tahu bahwa Palembang itu sangat diskriminatif sekali pada masa saya itu. Lalu kemudian saya bilang, apakah begini agama yang benar? Kayaknya enggak deh. Enggak ada agama yang benar. Saya kesimpulan saya. SMP kelas 3 saya mulai berkesimpulan tidak ada agama yang benar. Yang saya yakin Tuhan itu ada. Karena saya sudah buktiin Tuhan dengan akal, tapi nggak ada agama yang benar. Maka saya melanjutkan hidup saya tanpa ada agama. Yang penting saya berbuat baik sama orang. Lalu kemudian berlanjut kepada SMA, lalu berlanjut pada kuliah. Pas kuliah itulah kemudian ada teman saya yang bilang, kamu benar-benar mau nyari kebenaran? Ikut dengan saya, kita diskusi dengan ustadz saya. Saya sudah bosan diskusi sama ustadz, di mana-mana sama aja. Enggak, coba ketemu dengan ustadz saya, orangnya masih muda, tapi ngomongnya penuh berkah. Akhirnya kemudian saya bilang, oke, nothing tulus. Saya coba datang aja ke dia. Ketika saya datang, ketemu dengan ustadznya, saya nggak kira, karena pandangan saya tentang ustadz kayak gimana? Pakai peci kan itu ya, pakai sorban kan itu ya. Semakin gede sorbannya semakin beriman kan itu ya. Jadi segede ban Vespa gitu kan ya. Jadi kemudian apa yang kita dengar tentang ustadz? Kemudian udah tua, jenggotan, kemudian pakai baju jubah dan ngomong angker gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seolah begitu. Ternyata saya ketemu adalah seorang anak muda dan dia tidak hanya paham tentang agama tapi dia paham tentang kehidupan. Dan kemudian dia mampu menjelaskan segala macam fenomena-fenomena yang ada. Saya tertarik dengan saya bilang, Kang, kayaknya kita harus lanjut diskusi deh. Lalu dia bilang, kalau kamu memang serius mau lanjut diskusi, datang ke rumah saya. Bawa Alkitabmu dan saya akan bawa Al-Quran. Kita akan diskusi siapa Tuhan sebenarnya langsung dari kitab kita masing-masing. Saya bilang, saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Jadi kita bahas saja tentang Al-Quran, kita akan lihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Oke, minggu depan saya datang ke rumah dia, dan ini adalah ayat yang dibacakan pertama kali pada saya. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali saya mendengar ayat ini, saya langsung bilang pada ustadznya, Kang, kalau gitu kitab ini salah. Loh, kenapa salah? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna. Karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna? Coba lihat buku-buku yang lain. Apa yang bisa kita buka pada kata pengantarnya? Tidak ada gading yang tidak retak. Kan ya? Begitupun juga dengan isi buku ini. Satu-satunya buku di dunia yang dalam kata pengantarnya mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Maka saya katakan kitab ini